Halo, selamat pagi anak-anak sekalian, khusus untuk kelas 8. Kita akan memulai pelajaran IPS dengan materi bab 1 ya. Kemarin kalian sudah membaca PowerPoint dan buku paket. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, kita berdoa dulu dan tolong disiapkan nanti catatan ya, buku catatan. Baik, untuk yang pertama kita lihat adalah yang bab 1 itu adalah interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan kalian dapat menjelaskan kondisi geografis negara-negara ASEAN, kemudian dapat mendeskripsikan potensi sumber daya alam negara ASEAN. Kalian juga harus dapat menjelaskan sumber daya manusia negara-negara ASEAN dan dapat menganalisis interaksi antar ruang negara ASEAN, serta kalian dapat mengidentifikasi dampak interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran, dan semuanya ini ada di buku paket kalian. Coba kalian buka untuk bab yang 1. Lanjutkan. Oke, kalian catat itu. Kalian amati gambar ini. Nah, coba kamu perhatian, ini adalah para menteri luar negeri yang merupakan pertemuan negara-negara di Asia Tenggara. Kamu lihat ini ada Bapak Jokowi yang kemarin juga bertemu di Seknin Seremoni Asian Community ini di Kuala Lumpur tanggal 22 November 2015. Ini adalah pemantapan kerjasama di negara ASEAN. Kemudian kita lihat kondisi geografis negara-negara ASEAN. Ini adalah anggota negara ASEAN masih tetap 10 yang mendirikan. Kemarin sudah kita jelaskan pendirinya ada 5 negara, tapi ini masih, sedangkan Timur itu belum masuk negara ASEAN. Dia statusnya hanya sebagai peninjau, calon anggota, jadi belum menjadi anggota Asia Tenggara atau ASEAN. Kawasan Asia Tenggara itu memiliki sejumlah negara dengan kemiripan latar belakang, seperti misalkan kemiripan sejarah, persebaran nenek moyang, kebudayaan, hingga hampir semua negara di kawasan ini pernah menjadi negara jajahan. Ini kecuali negara Thailand itu yang ini tidak dijajah. Nah, itu negara Thailand, negara gajah putih ya, tidak dijajah. Jadi kesimpulannya, menilik dari sejarah ASEAN, negara-negaranya memiliki kesamaan latar belakang sejarah. Kemudian yang kedua, kita lihat tujuan berdirinya ASEAN. Ini terdapat pada piagam ASEAN atau sering disebut sebagai ASEAN Charter. Ini adalah wujud dari piagam ASEAN-nya. Ini ada tulis tujuan-tujuan ASEAN di dalamnya. Nah, berdasarkan piagam ASEAN, ketua ASEAN itu dipilih bergilir setiap tahun, bergantian, menurut urutan abjad negara-negara anggota ASEAN. Jadi A, B, C, D. Kalau Indonesia yang pertama tentunya adalah abjad yang paling atas itu ya. Jadi untuk ketua ASEAN ini secara bergantian atau bergilir setiap tahun. Nah, ini kita lihat ketua ASEAN yang peran tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan forum ASEAN. Ini mereka para ketua ini adalah saling berdiskusi. Ini ada Pak Sultan Hasan Bolkiah, Pak Jokowi, dan sebagainya. Ini adalah para pemimpin-pemimpin negara ASEAN.
Ada 10 negara. Nah, ini adalah sekretariat Jenderal ASEAN atau Sekjen ASEAN. Ini ada di Jakarta, yaitu tepatnya di Jalan Singamaraja, Kebayoran Baru, Jakarta, yang digunakan sejak tanggal 2 Januari 1993. Ini sekretariat ASEAN ada di Jakarta. Beda kalau dengan yang PBB, kalau PBB itu ada di New York. Ya. Tuh, kamu tulis ya. Nah, kita lihat ini adalah wilayah negara ASEAN. Negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN secara geografis itu terletak di antara 25 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, luas keseluruhan dari negara ASEAN itu kurang lebihnya adalah 4.494.810,3 kilometer persegi. Ya, nyatat ya. Nah, kita lihat yang pertama adalah ini kita lihat Brunei. Negara Brunei adalah sangat kecil ya. Ini dulu adalah merupakan jajahan Inggris, tapi sekarang sudah merdeka dan sangat kaya sekali Brunei. Letak astronomis Brunei itu adalah di garis lintang 4,30 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang utara dan 114,40 derajat bujur timur sampai 115 derajat, 5 bujur timur dengan luas wilayahnya hanya 5.770,5 km persegi. Jadi dengan Jakarta lebih luas Jakarta ya. Ini Brunei Darussalam. Kemudian yang kedua kita lihat flora Brunei Darussalam ini mencakup ada tumbuhan-tumbuhan meranti merah. Nah, melihat meranti merah, meranti kuning. Ini yang paling mendominasi di Brunei. Adapun fauna di Brunei Darussalam itu antara lain adalah bekantan dan musang air. Kalian harus bisa membedakan flora dan fauna. Flora itu adalah dunia tumbuhan, sedangkan fauna itu adalah dunia hewan. Jadi bukan flora itu hewan atau fauna itu tumbuhan, salah ya. Jadi itu ya. Sekali lagi, flora itu adalah dunia tumbuhan, sedangkan fauna itu adalah dunia hewan. Ini keadaan flora dan fauna di Brunei. Kita ke Filipina, yang tetangga yang paling dekat juga. Filipina itu terletak di tepi barat Samudra Pasifik, yaitu berada pada 4 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 116 derajat bujur timur sampai 124 derajat bujur timur. Sedangkan luas wilayahnya adalah 299.999,7 km persegi. Ini cukup luas. Ini juga bentuknya seperti Indonesia, kepulauan ya. Sedangkan kita lihat flora dan faunanya, kalau di Filipina itu banyak terdapat hutan hujan tropis dan juga terdapat kalau faunanya itu 700 kurang lebih 760 jenis burung. Banyak sekali burungnya di sana itu. Termasuk burung kakak tua berwarna. Di sana ada beberapa kalian bisa cari di YouTube ya, kakak tua berwarna itu. Sangat langka juga. Kemudian yang ketiga adalah Indonesia, negara kita. Ini luasnya ini juga negara kepulauan. Kalian bisa lihat. Kalau letak negara kita, letak astronomisnya adalah pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 94 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini saya yakin kalian sudah hafal dan
kondisi seperti ini Indonesia memiliki iklim tropis, ya, 2 musim, kemarau dan penghujan. Untuk ini kita lihat, kalian udah tahu ya kalau Indonesia itu memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kemudian negara yang selanjutnya adalah Kamboja. Kamboja ini mungkin kalau kalian sering melihat film Rambo, itu ada di situ ya. Vietnam dan Kamboja ini sering bergejolak. Kamboja itu terletak di antara 10 derajat lintang utara secara astronomis ini ya. Ini lihat. Astronomis itu letak sebuah negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Itu adalah letak astronomis. Jadi letaknya Kamboja adalah 10 derajat lintang utara sampai 13 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 105 bujur timur. Ini kondisi Kamboja. Nah, ini Kamboja bentuknya seperti lingkaran, kompletet namanya itu ya. Kondisi flora di Kamboja, ini di Kamboja banyak tumbuh pohon palma, borasus dan lamtoro. Borasus itu semacam tumbuhan-tumbuhan besi itu ya, tumbuhan-tumbuhan yang untuk bangun. Sedangkan faunanya di Kamboja ada kukang kerdil, kukangnya kecil, kemudian ada bison dan ada itik liar. Itiknya banyak sekali liar di Kamboja. Kalian tulis ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Laos. Ini adalah negara Laos. Ini negara profil negara-negara ASEAN. Yang selanjutnya adalah Laos. Ini bentuknya memanjang. Ya, Laos bentuknya memanjang. Letak astronomis Laos itu adalah antara 14 derajat lintang utara. Kalian tulis dalam buku catatan, jangan lupa ya anak-anak. Sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Dengan luas wilayahnya kurang lebih 236.800 km persegi. Ini cukup luas juga. Hampir sama dengan yang di Filipina tadi. Hanya bedanya kalau yang di Laos ini dia menjadi satu dan tidak memiliki pelabuhan. Sedangkan jenis flora di Laos, ini tulisannya Laos ya, bukan Laos ya, kurang O. Ini agak keliru ya. Antara lain adalah anggrek. Ini banyak sekali anggrek, jenis anggrek di Laos. Sedangkan jenis faunanya di Laos ada macan tutul, gajah, dan harimau. Ini banyak sekali di negara Laos. Oke, kalian catat. Saya beri waktu ya. Oke. Yang paling dekat dengan negara kita yang serumpun juga ada Malaysia. Malaysia ini hampir sama dengan Indonesia, bahasanya juga Melayu ya. Kalian harus mengenal lebih dalam Malaysia. Malaysia itu letak astronomisnya adalah antara 0,3 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Dengan luas wilayahnya, ini di negara Malaysia adalah orang lebihnya 330.435 km persegi. Kamu lihat di sini ada, kok ada dua? Ini satunya ada yang sendiri terpisah, yang satunya ada di Kalimantan Timur ya, di Sarawak. Ini berbatasan dengan Indonesia, ya ini dengan Brunei. Ini kita lihat, kami lihat nih Brunei, ini Indonesia yang ada di Kalimantan. Jadi pulaunya ada dua besar itu ya. Nah, karena dekat dengan Indonesia dan
berdasarkan garis astronomisnya tadi, Malaysia juga beriklim tropis dengan temperatur dan kelembapan udaranya sangat tinggi. Ini karena pengaruh dari letak astronomis tadi, garis astronomis tadi. Nah, kita lihat yang selanjutnya adalah negara anggota ASEAN adalah Myanmar. Myanmar ini sangat terkenal sekali Myanmar karena ada kasus Rohingya itu ya. Ini negaranya ada di sini di Myanmar. Kita lihat Myanmar itu terletak di antara garis berdasarkan garis astronomisnya ada 10,3 derajat lintang utara sampai 26 derajat lintang utara dan 93 derajat bujur timur sampai 111,3 derajat bujur timur. Ini adalah letak geografis Myanmar. Kalau kalian tanya, loh ini iklimnya gimana Pak? Iklimnya juga sama, iklimnya tropis karena letak astronomisnya seperti ini. Mencatat. Nah, sekitar 50% wilayah Myanmar itu masih ditutupi hutan. Hujan tropis, jadi hutannya lebat sekali. Hutannya Tarsan, ya, lebat sekali. Ini di sana di dalamnya tumbuh pohon jati, pohon karet, ada akasia, bambu, kayu besi, tumbuhan bakau, dan kelapa. Ini masih sangat besar sekali untuk wilayah hutannya, bahkan sekitar 50% dari wilayah negara Myanmar. Nah, kita ke negara yang dekat dengan kita, Singapura. Mungkin sudah tidak asing lagi kalian kalau mendengar kata Singapura. Singapura adalah, boleh dikatakan dia adalah negara kota, negaranya kecil. Dia muncul ini sejak zaman Raffles ya. Nanti kita jelaskan di sejarah ya. Nah, ini kenapa kok sampai muncul negara Singapura yang kecil tapi kaya. Nah, kita lihat di sini. Singapura merupakan negara pulau di semenanjung Malaka. Ini luas wilayahnya kecil sekali, ya, ini lebih luas Jakarta. Luas wilayahnya hanya kurang lebih 619 km persegi. Meskipun kecil, ini kecil-kecil cabai rawit. Ya, ini dia justru menjadi negara yang terkaya di ASEAN. Ingat kalian catat ya. Singapura meskipun dia negara kecil, tapi dia adalah negara yang terkaya di ASEAN. Karena dia mengandalkan ekonominya dari sektor jasa. Nah, contohnya apa? Indonesia banyak sumber minyak, tapi belum mampu mengolah minyak mentah menjadi minyak jadi. Maka dia diolah menggunakan jasa Singapura di Pulau Bukum yang sini letaknya. Di Pulau Bukum sini. Nah, ketika mengolah itu kan perlu biaya. Kita membayarnya ke Singapura. Nah, ini maka nggak heran kalau Singapura menjadi negara kaya. Juga Singapura menjadi pelabuhan transito dunia. Kapal-kapal yang mau lewat itu jadi banyak sekali pelabuhannya. Maka dia jasanya sangat luar biasa. Juga sektor pariwisata juga di sini. Sehingga devisa Singapura cukup banyak sekali. Kalian masih ingat toh yang dimaksud dengan devisa? Devisa, sekali lagi saya ingatkan ya, devisa itu adalah alat pembayaran luar negeri. Wujudnya apa devisa? Wujudnya adalah mata uang asing dan emas. Jadi ingat, devisa itu adalah alat pembayaran luar negeri yang berwujud mata uang asing dan emas atau falas. Falas itu adalah valuta asing. Oke, sudah kalian catat. Kita lihat. Di Singapura juga banyak hutan dan rawa. Kemudian untuk meluas wilayahnya, rawa-rawa tersebut ditimbun atau sering istilahnya adalah direklamasi sehingga menjadi pulau. Ya, pulau reklamasi seperti di Jakarta yang kemarin diributkan, tapi sekarang ya mau nggak mau harus
ada reklamasi karena pertumbuhan penduduk itu semakin besar sekali, sedangkan tanahnya itu tetap. Nah, kalau penduduknya besar, tanahnya tetap, ya tentunya berdesak-desakan. Maka tidak ada cara yang lain, harus ada reklamasi. Jadi di Singapura itu rawa dan pantainya itu ditimbun dengan tanah, direklamasi. Kayak kita ke Thailand, negara gajah putih yang nggak pernah dijajah, ya. Karena memang negara barat menjadikan Thailand sebagai batas wilayah itu ya, untuk negara jajahan. Thailand untuk wilayahnya terbentang antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Ini wilayah Thailand. Kamu lihat untuk bentuknya, ya, bentuk kepulauannya itu hampir menyerupai Malaysia, ya, tapi lebih besar di Thailand. Daratannya luas sekali di Thailand. Ini masih berupa sistem kerajaan, ya, kerajaan berkonstitusi atau monarki berkonstitusi. Jadi di sana ada raja dan ada perdana menteri. Raja itu sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahnya adalah perdana menteri. Seperti Malaysia juga sama. Kalau Malaysia itu disebut sebagai Di-Pertuan Agung. Nah, kita lihat di Thailand, di sana juga terdapat banyak hutan tropis. Ini ada banyak sekali rotan, kayu besi, eboni, dan hutan bakau. Kaya, masih kaya di sana di Thailand. Kemudian jenis fauna yang hidup di Thailand, banyak juga jenisnya, ada badak, ada harimau, ada leopard, ada kerbau, ada kucing siam, ini sangat terkenal dan mahal nih kucing siam. Kemudian gajah dan berbagai jenis reptil. Jadi cukup kaya juga flora dan fauna di Thailand. Nah, kita ke Vietnam, tadi sudah kita lihat Kamboja, kita ke Vietnam. Ini kalau kalian ingat film Rambo ya, ini Rambo 1 sampai 3 itu syutingnya di sini di Vietnam. Ini memang negara yang dominan paham komunis ada di sini ya. Sampai sekarang masih ya, di samping Cina dan Vietnam ya. Korea Utara juga itu masih ada itu ya, negara komunis di situ. Tapi di Vietnam ini juga banyak penganut Buddha ya, seperti di Thailand. Vietnam itu terletak secara geografis, terletak di antara 8 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Dengan luas wilayah kurang lebih 371.690,9 km persegi. Ini cukup luas untuk Vietnam. Ini sebenarnya Vietnam itu negara kaya. Dan maka diperbutkan ini oleh negara besar. Diperbutkan oleh Amerika Serikat dan oleh Rusia, dulu Uni Soviet. Tapi Uni Soviet sudah bubar tahun 1990. Ya. Ini. Oke, kalian catat ya, anak-anak. Kita lihat untuk jenis flora dan faunanya. Kalau kalian lihat di film Rambo itu kan hutannya sangat banyak sekali ya. Di situ ada hutan pinus, hutan bambu, tanaman-tanaman yang berdaun lebar itu juga cukup banyak di Vietnam. Sedangkan jenis faunanya itu ada hewan yang bercorak Asia dan reptil banyak sekali di Vietnam, yaitu jenis buaya dan ular. Ya. Jadi kalau kalian ada di Indonesia ada pasar Tomohon. Pasar Tomohon itu pasar yang menjual hewan-hewan yang liar yang dikonsumsi. Di Vietnam juga sama, ada jenis pasar ekstrim seperti itu ya. Nah, ini reptil dan buaya.
Baik, yang terakhir ini kita lihat untuk Brunei merupakan negara kaya akan minyak dan gas bumi dan menyumbang 40% untuk pendapatan negara. Ini Brunei Darussalam. Ya, potensi negara ASEAN ini adalah kegiatan ekonomi penduduknya. Penduduknya Filipina 50% dan sektor jasa 35%. Indonesia sebagai negara berkembang menggunakan komoditinya impornya adalah migas dan non migas, ini cukup jelas sekali. Untuk Kamboja juga cukup jelas memiliki industri seperti garmen, pengolahan karet dan semen. Untuk Laos ada industri Laos, ada timah, pengolahan kayu, penggilingan padi dan kebutuhan rumah tangga. Malaysia jelas cukup SDM-nya belum cukup berlimpah, memiliki industri elektronik dan mobil. Ya. Myanmar ini mengandalkan produksi pangan, hasil beraneka macam seperti hasil penyulingan minyak, tekstil, baja, elektronik, pakaian, dan percetakan. Kemudian juga ada otomotif dan tekstil, elektronik juga. Salah satu sumber pendapatan besar di Vietnam itu adalah beras. Kita bahkan ekspor ke sana itu ya. Juga ada semen, tekstil, makanan, kimia, serta ada juga pupuk di dalam. Ya, jumlah penduduk Brunei cukup besar. Kita lihat jumlahnya ya. Ini Filipina juga cukup besar juga. Indonesia apalagi ya, ini cukup besar sekali, hampir 250 juta lebih. Ya. Kemudian Kamboja itu 15 juta penduduk lebihnya. Laos itu 6 juta penduduk kurang lebihnya. Malaysia 29 juta penduduk. Kemudian Myanmar kita lihat untuk tahun 2013 ada 55 juta jiwa. Singapura kota kecil tapi penduduknya sangat besar yaitu kurang lebih 5,5 juta jiwa. Thailand ini 67 juta. Jumlah penduduk Vietnam 92 juta jiwa. Ini kalian catat ya. Kemudian kerjasama kegiatan. Ya, ada ilakan ada lembaga, ada pemerintah. Terdapat beberapa faktor pendarang kerjasama. Itu antara lain adalah kerjasama sumber daya alam, kesamaan wilayah, kesamaan geologi, perbedaan teknologi, perbedaan iklim, tanah yang subur. Sedangkan faktor penghambat kerjasama adalah keamanan negara, kebijakan pemerintah, dan perang antar negara. Nah, integrasi ASEAN diharapkan mereka meskipun berbeda tapi juga satu, Bhinneka Tunggal Ika, satu saudara ASEAN. Salah satu pilar ASEAN adalah adanya APSC, yaitu Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan telah dilakukan pertemuan para Menteri Pendidikan ASEAN dengan mengidentifikasi 4 prioritas dalam kerjasama ASEAN, yaitu pendidikan antar ASEAN. Nah, ini ada AFTA juga, ASEAN Free Trade Area, ini secara ekonomi. Kemudian ada juga ASEAN adalah suatu kekuatan ekonomi, karena MEE itu adalah merupakan saingan utama dari ASEAN, masyarakat ekonomi Eropa ya. Jadi kita juga harus kerjasama. Nah, kita lihat tren kependudukan di ASEAN mengarah pada urbanisasi. Ini adalah permasalahan dunia, urbanisasi itu. Ya, juga ada program promoting dan ASEAN Identity. Kemudian ada juga kerjasama politik keamanan, APSC. Kemudian ada juga jaringan universitas, ini pendidikan ya, dan pendidikan. Juga ada ASEAN Komunikasi Vision. Nah, ini lagi ya. Ini adalah
yang dibutuhkan kita lihat untuk agar binatang tidak punah ya di Komodo yang ada ikon ASEAN ini. Ini pengaruh ruang interaksi antar ruang dalam secara geografis wilayah ASEAN menjadi tempat pertemuan 3 lempeng yaitu lempeng Eurasia, lempeng India, Australia, dan lempeng Pasifik. Ini sudah kita jelaskan di kelas 7 kemarin tuh ya. Nah, memiliki sumber daya juga beragam, namun tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang sama, karena kondisi geografisnya dan astronomisnya yang mempengaruhinya itu. Perkembangan teknologi, kita juga sudah mulai LRT dan MRT, ya, sama. Perkembangan iptek juga kita lihat hampir sama. Tadi juga kita belajar daring, ini juga salah satunya perkembangan iptek itu. Pengaruh ekonomi, ini ada AFTA tadi sudah. Nah, ini memiliki negara-negara industri, ini adalah contoh dari industri-industri yang ada. Ya. Kemudian ini adalah lumbung pangan ASEAN di Vietnam dan Kamboja, termasuk juga Indonesia.